Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi kita akan membahas permainan yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Magnus Carlsen menghadapi pemain Strangers di chess.com teman-teman. Ia bermain di chess.com menghadapi beberapa pemain atau beberapa fans dengan akun Ilya 2700. Memang kita lihat dari sesi rating dari chess.com mereka cukup berbeda, 2023 sedangkan Magnus 3203. Dan kita akan melihat menariknya permainan ini teman-teman. Kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ilya 2700 putih memulangkah dengan pion ke D4. Dan apakah Anda tahu apa yang dibalas Magnus Carlsen? Ia memilih kuda ke A6 teman-teman, dan ini yang dia mainkan sehingga memilih pertahanan Australia atau Australian Defense. Pion ke C4 saat ini pada permainan masa lalu teman-teman pernah dimainkan seperti C6 atau bahkan D6 atau bahkan pion ke sentral ke E5, tetapi pada kesempatan ini Magnus Carlsen memilih kuda ke H6. Kita lihat bagaimana ia memilih kuda bergerak duluan teman-teman, sehingga dengan juga kuda ke H6 ini langkah kedua ini teman-teman, ini adalah langkah novelty yang belum pernah dimainkan. Kuda ke C3 pengembangan dari putih dan E5 baru saat ini, di mana juga Magnus mengorbankan pion sentralnya. Pion menerima pion dan D6 lagi-lagi mengorbankan sekali lagi teman-teman. Saat ini tidak diterima, yaitu dengan kuda ke F3. Karena apabila diterima teman-teman cukup rentan ke depan, gajah dapat aktif saat ini. Sehingga kuda ke F3 dan gajah ke E6 berlanjut. Gajah ke G5 langsung mengancam menteri. Di sini menteri ke D7 dan tentunya pion ke E3. Karena apa? Gajah sudah aktif sehingga tidak terhalangi lagi ke depan. Saat ini juga membuka juga diagonal gajah terang. Kuda ke G4 dimainkan juga mengancam saat ini pion, maka pion baru menerima pion, gajah memukul pion, dan pion ke H3 mengusir kuda. Kemana kuda melangkah? Kuda mundur ke F6, di sini baru ditukarkan gajah terhadap kuda dengan harapan pion bertumpuk. Dan inilah kompensasi yang didapatkan Magnus Carlsen teman-teman. Dan kita lihat bagaimana ia memberikan juga ngepur saat ini keunggulan bagi putih. Yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana putih melanjutkan untuk tetap unggul permainan? Di sini dipilih dengan kuda ke D5 dan ini meragukan teman-teman walaupun cukup logika, di mana juga mengancam pion F6. Sebelumnya di dalam posisi bahwa untuk tetap unggul, menteri ke D4 sentralisasi juga mengancam pion sebuah pilihan. Apabila rokade, karena inilah rencana dari Magnus, di mana ke depan langsung mengaktifkan benteng, maka menteri bisa menerima pion. Di mana gajah ke E7, menteri ke D4 menawarkan juga endgame. Diterima raja endgame tentunya pertukaran kuda menerima, di mana juga dengan kuda yang aktif, kuda yang cukup pasif ke depan. Di sini juga simplifikasi bisa terjadi dan keunggulan pun masih dipegang oleh putih. Namun teman-teman yang jadi pembeda kita akan melihat di sini kuda ke D5 cukup masuk akal juga mengancam pion dan tentunya rokade saat ini, dan disadarilah bahwa pion ini pion beracun, gajah ke E2 dimainkan. Mengapa ini pion beracun? Karena seperti ini teman-teman, apabila diterima teman-teman, coba apa kira-kira yang dimainkan oleh Magnus? Mengapa di sini mengancam menteri tetapi ini justru langkah yang tidak baik? Apa kira-kira lanjutan dari hitam? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan tentunya gajah ke B4 di sini skak teman-teman. Oke, skak juga membuka tentu saat ini. Dan apabila kuda menutup dimakan saja teman-teman. Oke, apabila raja berpindah maka gajah menerima pion tempo skak. Tentunya tidak pilihan kecuali menteri menutup, maka menteri memukul menteri, hasilnya justru skakma. Sangat-sangat menarik tentunya. Dan kita kembali ke posisi aslinya teman-teman. Di dalam posisi gajah ke E2 dimainkan, maka berlanjut saat ini C6 mengusir kuda dan kuda mundur saat ini. Mungkin bertanya, mengapa bang tidak saat ini menerima pion F6 dengan ide dilakukan skak raja dapat berpindah ke F1? Masalahnya menteri akan ke E7 teman-teman, membuka benteng mengancam menteri, juga waktu yang sama mengancam kuda. Kuda menutup juga ancaman, pion menerima jelas di sini bahwa unggul satu perwira dari Magnus.
Sangat-sangat menarik bagaimana juga setup yang coba dibangun oleh Magnus. Kita kembali teman-teman di dalam pos ini, dipilih kuda ke C3 mundur, maka tentu benteng ke G8. Tentunya dengan benteng ke G8 teman-teman, di sini raja ke F1, satu-satunya opsi terbaik. Apabila saat ini fokus rencana juga melakukan rokade misalkan, ini adalah langkah blunder teman-teman. Apa yang kira-kira langkah kombinasi untuk skakmat dari hitam di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Jika menemukan benteng memukul pion G2, langkah brilian. Mungkin bagi Anda langsung juga memilih seperti gajah memukul pion H3 ya, karena pion ini sedang dipin. Akan tetapi ini tidak langsung skakmat ke depan. G3 misalkan, maka gajah memang memukul benteng, pertukaran, dan ini pun ke depan masih cukup komplikatif teman-teman. Tetapi langkah brilian andaikan ditemukan Magnus Carlsen tentunya, benteng memukul pion G2 skak dan diterima sehingga gajah baru memukul pion skak. Di sini apabila ke G1, maka menteri ke G4 akan skakmat tak tercegah. Apabila juga sama, yaitu langsung ke H1, maka gajah akan dikorbankan teman-teman. Apabila tidak diterima tentunya menteri akan datang, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Raja menerima, menteri ke G4 skak. Kita lihat ada gajah di sini teman-teman. Raja berpindah, menteri ke H3 skak. Raja ke G1 membawa benteng ke G8 skak. Kuda menutup, di sini meninggalkan petak H2, menteri ke H2 justru skakmat. Sangat-sangat luar biasa bagaimana kemungkinan yang terjadi. Kita kembali ke partai aslinya. Dan tentunya di dalam pos ini raja ke F1 dipilih oleh Ilya mensupport juga pion, maka menteri ke E7 saat ini ada juga discover ke depan dari benteng. Menteri menghindar ke A4 dan raja ke B8, A3 saat ini, lalu gajah ke E5, berlanjut dengan kuda menerima gajah, pion menerima, dan B4 saat ini. Dilanjutkan menteri ke G5, ancaman juga skakmat ke depan terhadap pion, juga tentunya mengancam benteng di masa depan. Dan disinilah posisi kritikal cukup masuk akal, gajah ke F3 mensupport pion, akan tetapi ini langkah blunder teman-teman, karena meninggalkan perlindungan terhadap C4, juga langsung skak. Oleh sebab itulah di sini G3 sebuah pilihan di mana tetap mempertahankan pion. F5 misalkan, karena ini juga ke depan yang akan kita lihat. Benteng ke D1 bisa dimainkan. F4 misalkan, kuda ke 4 mengancam menteri. Menteri ke H6 mengancam juga pion ke depan. Di sini benteng akan memukul benteng terlebih dahulu. Menteri akan juga mengancam benteng. Apabila benteng berpindah, masalahnya menteri akan menerima pion skak, juga mengancam pion saat ini teman-teman. Gajah menerima pion skak, raja berpindah, di sini wajib ditukarkan, gajah juga terancam ke depan. Sangat-sangat menarik di sini justru bahwa putih lebih baik. Dan kita kembali teman-teman ke posisi aslinya, namun di dalam posisi ini ditinggalkan juga pion sehingga gajah ke F3 dan terlebih dahulu F5 setelah G3. Inilah bedanya gajah memukul pion C4 tempo skak. Raja ke G2, di sini benteng ke D2 mengepin juga pion sehingga menteri ke depan memukul pion G3. Raja ke G1 menghindar supaya ke depan juga dapat untuk menutup. Di sini teman-teman tidak langsung dibuat pengorbanan, terlebih dahulu memberikan kuda teman-teman, bermain-main dari Magnus. Ia memberikan kuda, setelah ia memberikan kuda barulah ia menteri memukul pion G3 skak. Oke, tentunya pion menerima, maka benteng memukul pion skak. Tiada pilihan gajah menutup, maka benteng memukul gajah adalah skakmat. Luar biasa bagaimana skakmat yang dimainkan oleh Magnus dengan juga pembukaan kita lihat teman-teman, kuda ke A6 dan juga kuda ke H6. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang dimainkan. Berikut adalah tingkat akurasinya. Dan ulasan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Ilya 65,2% dan Magnus Carlsen 82,7% dengan satu langkah brilian pengorbanan menteri. Demikian ulasan catur hari ini. Jika kalian suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.